ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sentral Buton Bang Fulful TV? Kembali bersama saya Bang Fulful akan menyiarkan atau memberikan informasi kepada kita semua, tentunya baik yang di Kepulauan Buton, masyarakat, maupun diaspora di perantauan masyarakat Buton yang ada di seluruh Indonesia. Oke, untuk informasi kali ini ya, tentunya informasi seputaran Kota Bau-Bau dan sekitarnya ya. Silakan pemirsa semua menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sangat berbahagia, sebelum memulai acara, izinkan terlebih dahulu kami menyapa yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati Forkopimda Kota Bau-Bau bersama Ibu, yang kami hormati staf ahli dan asisten Setda Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala UGD Pemerintah Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal, yang kami hormati Kepala Bagian Lingkup Setda Kota Bau-Bau, yang kami hormati Pimpinan Bank Sekota Bau-Bau, yang kami hormati Camat Sekota Bau-Bau, yang kami hormati Lurah Sekota Bau-Bau, yang kami hormati Gabungan Organisasi Wanita Kota Bau-Bau, dan yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bau-Bau, Bapak dan Ibu tamu undangan serta seluruh jamaah yang menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, pada sore hari yang penuh makna ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara Tabligh Akbar dan Istighosah pergantian tahun 2025 menuju tahun 2026
dalam suasana iman, ilmu, dan kebersamaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman yang telah menuntut umat dari gelap menuju cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan tema taklim akbar dan istighosah pada sore hari ini, yaitu memperbaiki diri, menjemput ridho ilahi, menuju bau-bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Selaras dengan itu, akhir tahun bukan sekedar pergantian angka dan waktu, tetapi mengingat bahwa usia terus berkurang dan amal akan segera dipertanggungjawabkan. Sore ini di Masjid Agung Jamiatus Sholihin Kota Bau-Bau, kita duduk bersama berendah di hadapan Allah, sejenak melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia untuk bermuhasabah, menundukkan hati, dan memohon ampun atas khilaf serta dosa yang mungkin tak terasa telah kita berbuat. Melalui taklim akbar ini, mari kita perbaiki niat, kuatkan iman dan memperbaharui tekad di hari yang akan datang. Dengan berharap keberkahan dan rahmat Allah, mari bersama kita membuka acara pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sangat berbahagia, mengawali acara ini kami mengajak kepada kita semua mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Yasin Esa. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bapak dan Ibu jemaah hadirin yang berbahagia, marilah bersama dengan penuh perhatian kita menyimak sambutan Wali Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, kepada Bapak Laode Darussalam Resos MSI dengan rasa hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pertama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Bau-Bau yang nantinya saat akan bergabung dengan kita di tempat ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami untuk membacakan sambutan Wali Kota Bau-Bau. Yang saya hormati Khusus Forkopimda Kota Bau-Bau, yang kami hormati, yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan atau ketua DPRD Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, lurah yang sempat hadir pada sore hari ini, yang kami hormati ketua tim penggerak PKK atau yang mewakili ketua dan wanita seluruh organisasi wanita yang ada,
Majelis Taklim atau BKMT Aisyah, wanita Muslim, wanita Islam, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhonya kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang mulia pada malam hari ini dalam rangka pelaksanaan acara takbir akbar dan istighosah pergantian tahun 2025 menuju 2026 dengan tema memperbaiki diri, menjemput ridho Ilahi, menuju Bogor, kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini menjadi sebab turun dan rahmat kepada kita semua. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tahun 2025 akan segera berlalu, meninggalkan jejak kenangan dan pelajaran. Pergantian tahun seperti ini bukan sekedar merubah angka di kalender, melainkan dari momentum muhasabah atau evaluasi diri. Sedang dengan tema kita hari ini yang ingin memperbaiki diri, menjemput ridho Ilahi. Mari kita jadikan apa yang kita lakukan sore hari ini sebagai titik balik untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan memperkuat ketaatan kita kepada Allah. Karena tanpa ridha Allah, segala ikhtiar pembangunan kita akan terasa hampa. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Visi Bogor adalah kota budaya, ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Kota Bogor adalah kota dengan akar sejarah dan budaya yang kuat. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi kita ini secara bersama. Ramah dan bermartabat, menjaga etika dan keramah-tamahan khas masyarakat Buton Kota Bogor, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, cerdas dan sejahtera maknanya, membangun sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, namun tetap rendah hati, begitu wujudnya ekonomi yang merata bagi seluruh warga. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di tengah rasa syukur kita sejenak, mari kita tundukkan kepala dan mengetuk pintu langit untuk saudara-saudara kita di Pulau Sumatera dan daerah lainnya yang saat ini sedang diuji dengan musibah bencana alam. Duka mereka adalah duka kita, kesedihan mereka adalah kesedihan warga Bogor. Sehingga melalui istighosah hari ini, mari kita kirimkan doa terbaik agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan pemulihan yang cepat. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar saling peduli terhadap saudara-saudara kita yang saat ini lagi tertimpa musibah. Untuk itu disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, camat dan lurah, agar kiranya perayaan tahun baru pergantian tahun menuju tahun 2026 tidak dirayakan secara berlebihan, tidak dengan euforia yang berlebihan, tidak dengan acara-acara yang tidak bisa membawa manfaat. Mari di pergantian tahun ini kita menunduk bahwa masih ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, memasuki tahun 2026, tantangan tidak
semakin ringan. Namun dengan semangat gotong royong dan landasan iman yang kokoh, saya yakin kota Bau akan menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Bogor mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2026. Semoga apa yang terjadi pada tahun 2025 menjadi kenangan buat kita semua, dan insya Allah apa yang terbaik akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bogor, Bapak Hadis Al-Faid SE. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah dengan penuh kehusuhan hati kita mengikuti istighosa akhir tahun 2025 yang akan dipimpin oleh Ustadz Jamal SAG, Dr. Rahmat Hanirun LCMA, Laode Syahril Ramadan, Kasreti Suadi, Abdurrahman Jasru, dan Benyamin SAP. Kepada para imam, para guru, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Mari sama-sama kita membaca zikir dan istighosa akhir tahun miladiyah menuju tahun 2026. Kita lihatkan terutama untuk kota kita Bogor, negara kita Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nur dan cahaya kepada pemimpin-pemimpin kita, wali kota Bogor, Presiden Republik Indonesia, supaya bisa mengantarkan kota dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi kota negara yang aman, tentram, damai, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita lihatkan untuk kita semua yang hadir di sini, saudara-saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dilapangkan rezeki kita, diberkahi rezeki kita diberikan umur yang panjang, umur yang berkah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dijauhkan dari musibah, dari penyakit, dari gangguan, dan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, di Aceh, senantiasa diberikan ketabahan, perlindungan, pertolongan, diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga apa yang kita lihatkan masing-masing hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menyongsong tahun 2026. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مقدم يا خالق يا مقدم يا خالق يا مقدم يا خالق يا مقدم يا خالق
Ya Badi'u ya Badi'u
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
بسم الله
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk meresapi makna terdalam acara taklim akbar dan istighosa pada hari ini, marilah dengan penuh rasa hikmah kita mendengarkan tausiah sekaligus doa akhir tahun. Tausiah dan doa akhir tahun akan disampaikan dan dipimpin oleh Kiai Al-Hajj Abdul Rashid Sabiri LCMA. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bau-Bau, Ketua Pondok Kerukunan Umat Beragama Kota Bau-Bau, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Syekh Abdul Wahid Kota Bau-Bau. Kepada beliau dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau yang diwakili oleh pejabat sekretaris Kota Bau-Bau, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bau-Bau atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimda Kota Bau-Bau atau yang mewakili seluruh pejabat di lingkup Kota Bau-Bau,
pejabat di lingkup Kementerian Agama Kota Bau, Ibu Ketua Penggerak Kota Bau, dan wanita, seluruh ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya, karena ini saya tidak tahu berapa kali jumlahnya bapak-bapak yang hadir, dan memang kondisi dunia sudah begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti banyak bapak-bapaknya. Salah. Pasti banyak ibu-ibunya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala rasulih wa la ilaha illa anta ya rabbuna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat rahimahullah, Tabligh Akbar sore hari ini temanya adalah memperbaiki diri, menjemput ridha ilahi, menuju bau-bau kota berbudaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Kalau kita mau memperbaiki diri, rujukan di antara rujukan ayat yang paling pas di dalam Al-Quran adalah ayat yang saya sebutkan tadi, Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Kata kunci pertama adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Umar menceritakan suatu majelis ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang muncul. Orang ini sudah pasti bukan penduduk Madinah. Orang ini langsung masuk dalam lingkaran majelis Nabi. Yang lain duduk melingkar, yang ini malah terobos langsung ke tengah. Ketemu Nabi, duduk di hadapannya, bahkan lututnya dikasih baku kena dengan lututnya Nabi. Para sahabat betul-betul sangat heran.
Ini kenapa begini modelnya, langsung sok akrab. Setelah itu orang tadi langsung dia tatap Nabi. Baru dia bertanya. Ada 3 hal yang dia tanyakan. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Tapi semua 3 pertanyaan itu dikembalikan oleh Nabi kepada orang asing tersebut, dan orang asing ini menjawab sendiri pertanyaannya. Selesai dengan 3 pertanyaan, orang tersebut kemudian langsung pamit keluar. Karena dia sudah dapatkan pokok inti permasalahannya tentang iman, Islam, dan ihsan. Di antara para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa tingkat keimanan itu ada 3. Yang pertama adalah iman itu sendiri. Dan ternyata orang yang datang tadi adalah malaikat Jibril yang berwujud manusia, ingin mengajarkan kepada Nabi dan para sahabatnya tentang 3 tingkatan keimanan. Yang pertama adalah iman itu sendiri. Yang disebut oleh malaikat Jibril adalah rukun iman. Rukun iman kita sudah khatam, ada 6. Percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, percaya kepada takdir. Tapi kalau kita periksa, ternyata rukun iman ini adalah sesuatu yang wajib kita yakini di dalam hati, walaupun belum pernah kita ketemu sama apa yang kita yakini. Itu tanda iman pertama, keyakinan Allah. Tanda iman tingkat yang kedua adalah Islam. Jibril mengajarkan untuk tahu orang itu Islam atau bukan, lihat saja dia kerjakan tidak rukun Islam yang kelima itu. Mulai dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Kalau kita periksa juga 5-limanya ini, ternyata iman itu tidak boleh sekedar di hati, tapi harus ada bukti fisik. Jangan sampai kita ditanya, sudah sholat, sudah, di mana di hati? Rasulullah setinggi apapun derajatnya tetap melaksanakan sholat, sujud, ruku. Sampai istrinya sendiri Aisyah protes, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, diampuni kesalahanmu yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapa sholatnya ini masih jungkir balik? Satu jawaban Rasulullah yang menenangkan Aisyah. Apa itu? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Aisyah, kalau saya sudah dijamin masuk surga, diampuni kesalahan yang terdahulu dan akan datang, bukankah saya harus menjadi hamba yang lebih bersyukur? Syukur ditandai dengan melengkapi diri, syukur ditandai dengan menyempurnakan diri, syukur ditandai dengan menjalankan perintah Allah, menghindari larangan. Kalau kita mau memperbaiki diri, sama-sama
kita laksanakan perintah ayat ini, ittaqullah. Pejabat harus juga ittaqullah. Tapi jangan juga pejabat, masyarakat juga harus ittaqullah. Pejabat lebih akrab dengan korupsi karena dia takwa kepada Allah, dia mencoba untuk tidak korupsi. Jangan cuma pemerintah yang dituntut, tapi masyarakat juga harus ittaqullah. Kita bertetangga dengan pasar, dengan pedagang. Pedagang juga harus ittaqullah. Caranya bagaimana? Dalam ilmu perdagangan, perjual beli harus jujur. Tidak boleh ada timbangan yang dilebih-lebihkan, takaran yang dikurang-kurangi. Kalau semuanya sudah posisi ittaqullah, apa yang tidak bisa didapat? Oleh karena itu, tingkat keimanan yang saya sampaikan tadi tidak sekedar iman di hati, tidak sekedar Islam di posisi tataran melaksanakan sesuatu, tapi harus pada tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? Sebagai tingkat keimanan yang tinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Orang kalau dia dilihat, diperhatikan, diawasi, pasti serius. Saya pernah bercanda bahwa dia oleh Jessica dan Mas Ben. Orang yang kerjanya di kantor paling mata, ini bukan semuanya. Kalau dia lihat ada BT1 terparkir di bawah, saya yakin lebih serius kerjanya. Kenapa? Ada BT1 terparkir di bawah. Tapi kalau tidak ada BT1, jangan sampai ada yang bertanya, Pak Wali tidak ada hari ini ya? Iya. Kemana berangkat? Kemana ke Jakarta? Langsung dalam hatinya dia bilang, yes, merdeka sedikit. Ihsan itu adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, tetapi jika kamu tidak mampu melihat Allah, dan begitulah semestinya, kita tidak mungkin mampu melihat Allah di dunia selagi hidup. Di akhirat nanti, kata Rasulullah, kita akan dijanjikan akan ketemu Allah. Sebagaimana kita melihat bulan purnama pada malam purnama terang benderang, tidak ada yang pelek, tidak ada yang hadang. Disitulah baru kita yakin kadang-kadang. Maka ayat ini setelah memberikan kepada kita kata kunci yang kedua, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, tetap kembali diingatkan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kita mau memperbaiki diri, perlu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, evaluasi diri, koreksi diri. Bahasa agamanya adalah muhasabah. Acara tabligh akbar dan istighosah sore ini adalah acara yang cukup luar biasa.
Tadi saya dibisik oleh Pak Asisten Pak Kiai. Pemerintah pusat menyampaikan tahun ini tidak ada fasilitasi dari pemerintah untuk mengadakan malam pergantian tahun baru. Kalau masyarakat ya kita tidak tahu, tinggal kita kasih tahu lagi. Ittaqullah. Tapi pemerintah sudah mulai sendiri. Bukan hanya sekedar karena kita empati dengan 3 provinsi yang ada di Sumatera sana, tetapi seharusnya, seyogianya, sebau-baunya, seharusnya kita lebih mengarah kepada proses muhasabah seperti surga. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau semua kita sudah memakai kata kunci yang pertama, ittaqullah, semuanya takut kepada Allah. Kalau kajian akademik kita ditanya, itu takwa dari apa sih? Berbagai macam versi dan penafsiran. Tapi sederhananya bahwa dari itu takwa itu dari kata waqayati, artinya mencegah. Apa yang dicegah? Ternyata Rasulullah pernah menyampaikan, takwa itu adalah usaha untuk mencegah diri dari siksa api neraka. At-taqwa huwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqaya. Maka mereka kita bertakwa untuk kota Bogor kita ini dengan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri dan evaluasi diri? Kita semua memperhatikan apa yang sesungguhnya kita semua butuhkan dengan ekspektasi bau-bau kita. Hari ini pemerintah kita sudah mencanangkan bau-bau yang berbudaya, bau-bau yang berbudaya. Diharapkan agar supaya bau-bau ini mempunyai keramahan, mempunyai kecerdasan, mempunyai kesejahteraan. Bau-bau yang cerdas adalah kota yang mau mengevaluasi kekurangannya di masa lalu untuk merancang strategi di masa depan. Kita harus cerdas membaca peluang dan cerdas menjaga warisan budaya Buton. Kalau juga kita mau berusaha untuk berubah, tidak usah terlalu banyak juga kita kritik kota kita ini. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah apa sebetulnya yang kita sudah laksanakan, kita kerjakan untuk membantu pemerintah kota kita ini. Kalau maunya budaya itu ditandai dengan keramahan, kita sudah menjadi penduduk kota Bogor yang ramah tidak? Kota Bogor ini kota transit yang cukup luar biasa. Ramah itu budaya Bogor, di backup juga dengan posisi dari agama yang cukup luar biasa. Mau cerdas, Bogor ini strategis sekali tempatnya. Tidak usah kita tanyakan. Kalau mau sejahtera, hampir semua kita hari ini berusaha untuk mengembangkan diri kita secara ekonomi. Tapi saya hanya mengingatkan kepada kita semua, sekaligus mengingatkan kepada pemerintah. Kalau kita mau bermartabat, kota kita tidak sekedar hanya mengejar ekonomi secara angka saja.
Tapi yang perlu kita kejar adalah keberkahan dalam ekonomi yang kita dapat. Keluarga saya orang Lakudo, banyak pedagang keluarga saya hanya selalu mengingatkan mereka. Kita ini banyak komunitas pedagang. Kalau sudah mau masuk kadang-kala hari-hari yang cukup signifikan, jualannya kadang-kala harus tetap jujur, tidak boleh tidak jujur. Berapa harganya baju ini? Saya senang sekali. Harganya, harganya ini 750.000. Bisa ditawar? Bisa. 500 bisa. 500, aduh, modalnya saja tidak sampai, tidak sampai modalnya. Ketika orangnya mau pergi, dipanggil, mari ke sini, biar bisa rugi, mari ambil. Transaksi ekonominya sah, tapi jangan sampai keberkahannya dipertanyakan. Maka ini satu contoh kecil saja. Bahu-bahu, kalau kita mau sejahteranya dunia dan akhirat, pesan terakhir adalah ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Insyaallah, kalau takwa pertama, takwa kedua dihubungkan dengan evaluasi diri, pemerintah mengevaluasi diri agar supaya baik, rakyat juga mengevaluasi diri supaya baik. Kata Rasulullah, cara mengukur evaluasi untuk kesejahteraan itu ibadah dunia akhirat gampang. Apa itu? Kata Rasulullah, man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk golongan orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa yang harinya hari ini sama saja dengan kemarin, maka dia tergolong orang yang tertipu. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang harinya hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau mau mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, kembali ke evaluasi diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kata kunci, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sore ini kita mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan Allah istijabah dengan ketukan kita pada sore hari ini. Kalau sudah langit yang menjawab, bumi pasti juga akan ikut. Walakin kadzdzabun. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu mengevaluasi diri, tidak memperbaiki diri, maunya yang tetapi dirinya tidak mau memperbaiki, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Kami hukum itu karena perbuatan mereka sendiri. Jangan terlalu banyak salahkan orang lain, tapi mari evaluasi diri kita sendiri. Jika ingin bau-bau cerdas dan sejahtera,
mulailah dengan meningkatkan kapasitas diri dan kejujuran dalam bekerja. Apabila setiap elemen masyarakat Bau-Bau, mulai dari pemerintah hingga akar rumput bersatu dalam semangat muhasabah, evaluasi diri, sebagaimana perintah ayat tadi, maka ridho ilahi akan menyertai langkah kita. Dan jika ridho Allah sudah turun, maka Bau-Bau akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun 2025 yang tinggal 2 hari lagi ini akan berakhir menjadi momen bagi kita untuk mengevaluasi diri, untuk bisa mendapatkan hari esok yang lebih baik, Bau-Bau yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli niyatina as-salihah, khususan litabdil al-'am al-masih min 25 ba'da 2000 miladiyah ila 26 ba'da 2000 miladiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi barnamijina hadzal masa', barnamij at-tabligh al-akbar wal istighatsah بمناسبة تقديم السنة الجديدة يا الله. اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, Tuhan kami, berkahilah acara kami pada sore hari ini, tabligh akbar dan istighatsah dalam rangka pergantian tahun 2025-2026. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa anna 'amala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada pemerintah kami, pemerintah Kota Bau-Bau, masyarakat kami, masyarakat Bau-Bau, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, nikmat keselamatan, nikmat keberkahan, kesejahteraan, dan seluruh nikmat yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Serta bimbinglah kami agar kami menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan janganlah menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepadamu sekecil apapun nikmat tersebut. Allahumma fa'alna wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnah wal jahal wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min madinatina hadhihi Bau-Bau khassah wa min anha'i Indonesia 'amah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami dan lindungilah kami semua dari segala macam musibah dan bencana. Hindarkan kami dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Jagalah kami dari segala macam perbuatan keji dan mungkar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, terkhusus dari kota kami tercinta, Kota Bau-Bau, dan dari seluruh daerah Indonesia secara umum. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika ya wa 'ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetaplah kami hati kami untuk selalu beribadah kepadamu. Wafakkanlah jiwa kami untuk selalu taat di jalan-Mu. Sinarilah pikiran kami dengan petunjuk-Mu, agar kami selamat di dunia, selamat juga di akhirat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan lengah sehingga kami berbuat salah kepadamu. Janganlah Engkau uji kami dengan cobaan yang tidak sanggup kami jalani. Maafkan kesalahan kami, ampunilah dosa kami, sayangilah kami, dan tolonglah kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Allahumma amilna fi hadhihi as-sanati mimma nahaytana anhu wa lam nadhur minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa 'alimta 'alaina ba'da qudratika 'ala 'uqubatina wa da'awtana lit-tawbati minhu ba'da jur'atina 'ala ma'siyatika fa innana nastaghfiruka. Kami mohon ampun kepadamu terhadap tahun 2025 atas seluruh kesalahan dan dosa kami. Wa ma'amilna fiha mimma tardahu wa 'attana al-thawaba wa nas'aluka Allahumma ya ayyuhal karim ya dzal jalali wal ikram an taqabbalahu minna wa taqabbalahu raja'an minka ya karim. Kami memasuki tahun 2026 ya Allah. Apa yang baik dari tahun 2025 berikanlah kami hidayah untuk tetap mengikutinya. Apa yang kurang mohonlah kami diperbaiki ya Allah. Semoga 2026 dan selanjutnya kami menjadi lebih baik lagi, kota kami menjadi lebih baik juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah fil ardi wa la fis samai wa subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tayangan dari kami, semoga dapat bermanfaat atas informasi yang kami tayangkan, dan selamat beraktivitas. Saya Bang Fuful akan segera undur diri dari ruang tonton Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, share SBBF TV. Akhirnya saya undur diri dari ruang tonton Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.